membahas terkait dengan ikan salmon. Kira-kira apa ya yang menarik dari ikan salmon? Kalian semua pasti pernah kan makan sushi? Nah, salah satu bahan utama dari makanan Jepang itu ialah ikan salmon. Mari kita simak video terkait dengan hal menarik dari perjalanan hidup ikan salmon. Selamat menikmati! Insting mungkin adalah hal paling mengagumkan dari seekor binatang. Manusia juga punya insting, menunjukkan bagaimana mereka mampu mengeksploitasi instingnya hingga ke taraf yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Entah cara mereka beradaptasi, mencari makan, ataupun melanjutkan keturunan. Tidak jarang, pada akhirnya manusia justru belajar dari binatang. Salmon mungkin adalah salah satu binatang yang memiliki siklus hidup paling menarik di alam. Siklus hidup yang memperlihatkan pada manusia tentang arti dari prinsip dan perjuangan. Terdapat 8 spesies salmon di dunia, 7 berasal dari Samudra Pasifik dan 1 dari Samudra Atlantik. Tapi meskipun dikenal sebagai ikan laut, salmon sebenarnya hidup di air laut maupun air tawar. Dalam dunia ikan, dikenal 2 kelompok yang melakukan migrasi dalam hidupnya. Pertama yaitu kelompok ikan Catadromus. Kelompok ini bertelur dan lahir di laut, namun bermigrasi ke air tawar. Contohnya adalah ikan sidat. Ikan ini lahir di laut, namun suatu ketika akan bermigrasi ke air tawar. Kelompok kedua disebut kelompok Anadromous. Kelompok ini lahir di air tawar, tapi bermigrasi ke lautan. Salmon adalah salah satu di antaranya. Dan inilah yang membuat perjalanan hidup mereka menjadi menarik. Di alam liar, panjang salmon bisa 75 cm dengan berat 6 kg, tergantung pada spesiesnya. Tapi sisik mereka yang berwarna perak seperti baju zirah membuat salmon kadang dijuluki sebagai king of fish atau raja para ikan. Baik, sekarang kita akan melihat fase dari bertelurnya ikan salmon. Kira-kira gimana ya ikan salmon bertelur di air? Mari kita lihat. Siklus hidup salmon bermula di perairan tawar, tepatnya di hulu sungai. Di sini, telur mereka menetas dan awal kehidupan dimulai. Bayi ikan yang baru menetas disebut alevin, mereka masih berwarna merah dan memiliki kantung yang melekat di tubuh mereka. Untuk sementara, ikan-ikan ini harus hidup di antara tumpukan kerikil yang ada di dasar sungai. Setelah sekitar 5 minggu, mereka tumbuh menjadi ikan-ikan kecil dan mulai menjelajahi sungai. Panjangnya sekitar 2 cm dan mereka memakan plankton. Fase ini di mana salmon mulai belajar mengenali bahaya, banyak yang akan mati karena predator, kalah bersaing, ataupun terseret arus sungai. Tapi untuk mereka yang berhasil mencapai usia 1 tahun, sudah hampir mencapai tahap dewasa. Ikan-ikan ini disebut smolt. Di fase ini mereka akan berkumpul dan membentuk grup, bersiap memulai migrasi pertama mereka menuju lautan. Jarak menuju laut bukan sedikit, ada yang menempuh perjalanan sampai 2.500 km tergantung tempat di mana mereka dilahirkan. Salmon Chinook yang bermigrasi dari Sungai Yukon di Kanada bahkan harus berenang sejauh 2.960 km untuk sampai ke laut. Lagi selama perjalanan menuju laut, salmon akan menghadapi banyak rintangan, terutama di daerah muara sungai. Di sini berbagai predator sudah berkumpul. Ada bangau, anjing laut, dan bahkan manusia. Tapi mereka yang selamat akan sampai di laut dan melanjutkan petualangannya. Salmon memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan air asin. Mereka melakukan proses yang disebut osmoregulasi. Salmon bisa mengontrol jumlah larutan dalam tubuhnya. Agar tetap seimbang saat berada di air laut, mereka akan meminum lebih banyak air dan membuang kelebihan garam lewat insang dan urin. Inilah yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan air asin, iskan 2-7 tahun di laut. Setelah itu, tibalah masa mereka bereproduksi. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, salmon akan berkumpul kembali untuk migrasi. Tapi migrasi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Migrasi kali ini untuk bertelur.
Salmon hanya bisa bertelur di air tawar, karena itu mereka harus kembali ke sungai. Dan uniknya, salmon-salmon ini akan bertelur ke tempat yang sama, sungai tempat di mana mereka dilahirkan. Masih menjadi misteri, bagaimana salmon bisa memiliki memori tentang tempat kelahiran mereka. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di laut, pada musim gugur antara bulan September sampai November merupakan waktu yang tepat bagi salmon untuk bermigrasi. Tidak peduli berapa ribu kilometer ikan-ikan ini menjelajah samudra, dengan instingnya salmon akan menemukan muara sungai, tempat mereka pertama datang dulu. Dari situ ikan-ikan ini mulai berenang ke atas melawan arus sungai. Salmon perenang yang hebat. Mereka bisa berenang melawan arus sungai sampai 50 km selama sehari. Tapi migrasi ribuan kilometer ini akan memakan waktu sampai berminggu-minggu. Saat kembali ke air tawar, ikan-ikan ini biasanya berhenti makan. Tubuh mereka secara insting siap untuk bertelur. Salmon hanya mengerahkan seluruh energinya untuk berenang melawan arus yang deras. Sebegitu besarnya energi yang dipakai sampai warna kulit salmon akan berubah merah. Ini karena selama proses migrasi, salmon akan menghabiskan semua cadangan lemak yang mereka simpan. Akibatnya pigmen yang mengubah daging mereka menjadi merah, ikut mengubah warna kulit mereka. Kalau kamu pernah melihat warna daging salmon liar, daging mereka berwarna merah terang. Warna merah ini timbul akibat adanya pigmen yang mengandung aktasantin. Aktasantin adalah senyawa kimia yang biasanya terdapat pada ikan atau buah-buahan berwarna merah. Senyawa ini juga ada pada salmon, karena mereka memakan ganggang bernama Pterococcus fluvialis saat berada di laut. Tapi yang menarik, senyawa aktasantin memiliki fungsi yang luar biasa untuk manusia. Mereka dapat melawan berbagai penyakit dan radikal bebas. Misalnya dapat mencegah diabetes mellitus, kardiovaskular, penyakit sistem pencernaan, dan banyak lagi. Karena itu, untuk manusia, salmon merupakan salah satu ikan bernutrisi tinggi. Salmon merupakan ikan yang memiliki sumber protein tinggi. Rasanya yang enak dan unik membuat salmon banyak digemari meskipun harganya mahal. Salmon dapat ikan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara dipanggang, dibakar, ditumis, dan direbus. Ikan ini juga dapat disajikan mentah, yang biasanya dibuat sushi atau sashimi. Nutrisi yang terkandung dalam salmon dapat mengurangi berbagai risiko kesehatan. Berikut adalah manfaat luar biasa dari mengonsumsi ikan salmon. 1. Baik untuk jantung. Salah satu kandungan ikan salmon yang penting bagi kesehatan jantung adalah asam lemak omega 3. Zat ini merupakan jenis asam lemak tak jenuh yang bisa membantu menyehatkan jantung dengan cara mengurangi terjadinya peradangan di seluruh tubuh. Jika tidak dapat dikendalikan, peradangan dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan penyakit jantung. Fungsi lain dari asam lemak omega 3 adalah membantu menurunkan trigliserida atau kolesterol jahat, serta membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko terjadinya stroke, gagal jantung, dan pengumpalan. Kedua, menunjang perkembangan otak. Salah satu manfaat ikan salmon untuk anak-anak adalah membantu meningkatkan perkembangan otak mereka. Ketiga, baik untuk kulit dan rambut. Jika Anda sedang menjalani diet rendah lemak yang mengakibatkan kulit dan rambut kekurangan lemak, salmon dapat menjadi solusi. Asam lemak omega 3 dalam ikan salmon akan membantu memenuhi kebutuhan lemak tubuh, sehingga kulit tidak menjadi kusam dan rambut tetap sehat berkilau. Keempat, baik untuk kesehatan tubuh. Sinar matahari dapat membantu proses sintesis vitamin D dalam tubuh kita. Selain diproduksi oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari, vitamin D juga dapat diperoleh. Salah satunya yaitu dari ikan salmon. Ikan salmon adalah salah satu jenis makanan sumber vitamin konsumsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tulang. Kelima, mengatasi depresi. Asam lemak omega 3 dalam ikan salmon yang dikonsumsi bersama dengan obat antidepresi yang diberikan oleh dokter berguna untuk membantu mengatasi depresi.
Menurut penelitian, wanita yang hamil mengonsumsi asam lemak omega 3 selama mengandung akan menurunkan risiko depresi pasca kehamilan. Keenam, meningkatkan metabolis tubuh. Di dalam ikan salmon ini mengandung banyak nutrisi yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa ikan salmon ini mampu meningkatkan kinerja metabolisme dalam tubuh, yang bertugas sebagai pencegah penyakit atau pengoptimalan kekebalan dalam tubuh. Semakin lama migrasi berlangsung, salmon akan semakin lemah. Tapi mereka masih harus berhadapan dengan yang sudah menunggu beruang. Migrasi salmon adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk beruang. Ini adalah pesta setahun sekali. Beruang akan berdiri di tebing sungai, menanti ikan-ikan salmon melompat ke mulut mereka. Banyak salmon yang mengakhiri perjalanannya di sini. Tapi untuk mereka yang selamat dari migrasi ribuan kilometer ini akan sampai ke hulu sungai, sebuah tempat tenang di tengah hutan dengan air yang jernih, tempat terbaik untuk menitipkan telur-telur mereka. Sebelum meletakkan telur-telurnya di dalam air, salmon betina akan mengepakkan ekornya, dengan itu kerikil di sekitarnya akan tersapu oleh arus. Saat salmon betina mulai mengeluarkan telur, salmon jantan akan datang dan membuat telur itu. Biasanya ada 1 atau lebih salmon jantan yang mendekati salmon betina. Setelah semua telur dibuahi, salmon jantan dan betina akan mati. Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Ini karena energi mereka habis digunakan selama perjalanan. Ikan salmon yang mati akan menjadi makanan plankton. Dan plankton-plankton ini akan menjadi makanan para penghuni sungai termasuk anak-anak salmon dan menetas beberapa bulan kemudian. Teman-teman, jadi itu sedikit pembahasan terkait dengan salmon. Nah, kita harus banyak ambil pelajaran dari salmon. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk saksikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.